Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk memohon tuntunanmu di dalam kami memahami firman-Mu, agar kami benar-benar terpelihara, baik iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, melalui firman yang kami renungkan setiap hari. Biarlah apa yang kami renungkan ini dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita memulai pembelajaran kita dengan kita akan merenungkan ringkasan hukum Tuhan, ringkasan hukum Allah yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita akan mempelajari satu persatu. Nah, kita tahu ada berapa perintah? Ada 10 perintah. Mungkin kita sudah menghafal perintah itu dari urutan yang pertama sampai yang ke-10. Nah, lalu mungkin kita merasa 10 perintah itu sudah kita pahami. Lalu dari 10 perintah itu mungkin ada yang kita rasa, wah ini saya berhasil melakukan. Yang ini saya berhasil melakukan. Yang ini saya berhasil melakukan. Mungkin hanya 1-2 yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi melalui perenungan hari ini kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya tidak satu pun perintah yang bisa kita lakukan dengan sempurna. Tidak satu pun. Dari 10 itu kita gatot alias gagal total untuk melakukannya. Kalau sudah gatot, sudah gagal total, itu artinya kita ini siap-siap saja menerima penghukuman dari kegagalan itu. Dan kita butuh pribadi yang menyelamatkan. Kita mau lihat satu persatu perintah yang pertama. Dibaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Tapi kita akan baca mulai ayat yang ke-1 ya, supaya kita tahu konteksnya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu bagian dari perintah yang pertama. Kita mulai baca ayat yang pertama. Dari mulai saya dulu ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Nah, jadi perintah yang pertama tegas apa kalau kita ringkas tadi? Jangan ada padamu Allah lain. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makna jangan ada padamu Allah lain di hadapanku itu artinya apa? Artinya percaya kepada Allah melebihi segala-galanya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita itu supaya kita itu memuliakan Tuhan di atas siapapun atau di atas segalanya. Tadi kita ingat di dalam teks tadi ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Karena semua itu ciptaan dan Allah melebihi semua itu. Maka sesungguhnya perintahnya itu bukan masalah kita punya patung atau tidak, tetapi kita diminta untuk memuliakan Allah di atas segalanya. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Cara kita menghormati Allah. Caranya adalah dengan menempatkan firman dan perintahnya di atas perkataan atau perintah siapapun. Sekalipun orang lain banyak yang berkata tapi cek dulu apakah itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jangan mengikuti yang umum, ya kan? Kalau hanya sekedar mengikuti yang umum, belum tentu yang umum itu benar. Lalu yang kedua gimana caranya?
Caranya kita itu percaya sepenuhnya, bersandar penuhnya kepada Tuhan, karena Dia itu adalah melebihi siapapun atau apapun. Kalau kita masih bersandar pada hal yang lain, berarti kita sedang tidak memuliakan Allah di atas segalanya. Bersandar pada apa kira-kira biasanya kita? Kita seringkali mengandalkan apa yang kita punya? Kemampuan. Kita seringkali mengandalkan apa lagi? Harta. Karena merasa sudah kaya raya, merasa punya segalanya, berarti wah, kita bisa mengandalkan itu semua. Apalagi yang biasa kita andalkan? Merasa temannya banyak, merasa duitnya banyak, merasa kemampuannya banyak. Akhirnya dia tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi bersandar penuh kepada hal-hal yang tadi disebutkan. Tuhan kita melebihi apapun. Tuhan kita itu lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Oleh karena itu, perintah ini sebenarnya mengajarkan kita supaya kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau begitu kita adalah orang yang gagal total. Perintah yang pertama saja sudah gagal. Gimana caranya kita gagal? Ketika tadi kita mendudukkan hal lain, pribadi lain di tempat yang utama di dalam hati kita. Kalau kita mendudukkan pekerjaan kita, karir kita, ya kan? Sekalipun kita menjadi seorang dokter yang sangat sibuk, sekalipun kita menjadi seorang pengusaha yang sangat sibuk, tetapi ingat, Tuhan kita adalah lebih tinggi dari segala-galanya. Bagaimana nanti seandainya kita sudah dipercaya pekerjaan-pekerjaan yang sibuk, jabatan yang membuat kita tidak punya waktu lagi, tanggung jawab yang besar yang membuat kita itu tidak punya waktu lagi. Apakah kita masih bisa menghormati Tuhan sebagai pribadi yang maha tinggi? Kalau kita gagal, maka tentu kita butuh juru selamat. Kalau kita gagal menghormati Tuhan karena kita terlalu sibuk, karena kita terlalu mementingkan kepentingan yang lain, hal lain, kita butuh juru selamat. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus dicobai, Yesus selalu mengatakan ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari. Ketika dia mengatakan ada tertulis, itu artinya dia menempatkan Allah di atas segala-galanya. Sekalipun dia harus menahan lapar. Sebagai manusia biasa dia menahan lapar. Ya toh? Tapi kita sekarang melihat bahwa Yesus menyelamatkan kita dengan cara mentaati perintah pertama yang secara sempurna buat kita. Tapi tidak hanya itu saja. 1 Petrus 3 ayat 18. Yuk dibaca. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Berarti Yesus menyelamatkan kita dengan cara memikul segala dosa kita melalui kematiannya, termasuk dosa kita yang tadi. Dosa kita yang seringkali kita menduakan Allah. Dosa-dosa kita yang seringkali kita tidak menghormati Allah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, sekarang kita dituntun untuk apa? Kalau sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya
dengan cara takut akan Allah, dengan cara mengasihi Dia, dengan cara bersandar penuh kepada Tuhan. Kita dituntun sekarang untuk mengasihi Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kita terus menghormati Tuhan, ingat akan firman Tuhan, dan terus menerus mengasihi Tuhan, bersandar kepadanya karena Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Amin.